Salam hangat untuk Anda. Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Ya, tempat kita biasa mengupas tuntas sumber-sumber pilihan Anda. Hari ini sosoknya ikonik banget nih. Thomas Edison. Edison. Nama yang hampir semua orang langsung kaitkan dengan bola lampu, ya kan? Tapi kayaknya ceritanya nggak sesimpel itu. Tepat sekali. Dan sumber utama kita kali ini adalah bab 17 dari buku The Genius Myth. Judul babnya spesifik banget. Thomas Edison, The Light Bulb Moment. Momen bola lampu, istilah yang menarik. Nah, fokus kita memang mau membongkar narasi di balik momen penemuan bola lampu yang legendaris itu. Jadi, misi kita kali ini membedah gimana sih mitos Edison, si Wizard of Menlo Park ini dibangun. Terutama soal bola lampunya itu loh. Kita coba pisahkan fakta dari narasi populer berdasarkan apa yang diungkap di bab 17 ini. Misi yang penting menurut saya. Karena ini menyentuh cara kita memahami dan seringkali menyederhanakan konsep jenius dan penemuan. Bab 17 ini kasih sudut pandang yang menarik. Oke deh, mari kita langsung kupas tuntas bab ini. Saya pribadi penasaran banget nih, gimana sih citra seorang jenius teknologi kayak Edison ini dibentuk, dipoles, apalagi di zaman dulu ya kan, sebelum era informasi instan kayak sekarang. Kita mulai perjalanan kita di Menlo Park, New Jersey. Ini akhir 1870-an. Bab 17 di The Genius Myth ini menekankan ini tuh bukan sekedar laboratorium biasa. Bukan, lebih kayak pabrik penemuan gitu ya istilahnya di buku itu. Dan ini jadi titik penting transisi persepsi publik soal apa itu jenius. Betul. Bab itu ngegambarin ada pergeseran menarik. Dari citra jenius era romantis yang mungkin agak, penyair, rapuh, menyatu dengan alam gitu. Iya. Ke citra jenius modern yang diwakili Edison, sosok yang praktis banget, gila kerja, nguasain teknologi, fokus ke solusi nyata. Dia jadi semacam prototipe awal. Mungkin kalau sekarang kita kenalnya kayak tech bro gitu ya. Pendobrak teknologi. Bisa dibilang begitu, sangat fokus pada implementasi. Dan sebelum bola lampu jadi bintang utama, ada penemuan lain yang benar-benar bikin namanya melambung. Fonograf. Fonograf. Ini yang bikin geger pertama kali. Iya kan? Sumber kita, bab 17 itu, cerita gimana orang-orang terpukau. Coba deh Anda bayangkan sensasinya zaman itu. Ada mesin yang seolah bisa nangkap waktu, mutar ulang suara manusia. Bahkan mungkin suara orang yang udah meninggal gitu kan. Editor Scientific American aja sampai terkagum-kagum. Ngebayangin bisa dengar suara orang mati. Pasti rasanya kayak sihir banget. Pasti. Dan keajaiban teknologi inilah yang memicu Edison Mania. Julukan-julukan keren mulai muncul. Bombastis malah kayak American Prometheus. Disamain sama tokoh mitologi Yunani yang nyuri api buat manusia. Gede banget kan? Dan tentu saja, julukan paling nempelnya Wizard of Menlo Park. Penyihir dari Menlo Park. Nah, dari situ citranya mulai dibangun lebih aktif. Bab 17 itu menguraikan gimana dia digambarkan sebagai sosok yang sangat praktis, pekerja keras yang luar biasa. Bahkan kondisi fisiknya, kayak ketuliannya itu, yang katanya sih kemungkinan bawaan lahir terus memburuk, itu dibingkai ulang. Iya, dibingkai ulang secara naratif. Bukan sebagai kekurangan, tapi malah jadi semacam kekuatan super. Yang bikin dia bisa fokus total gitu ya. Nggak keganggu suara berisik atau obrolan. Persis. Ini contoh klasik pembentukan narasi kan. Mengubah potensi kelemahan jadi keunggulan unik. Dan nggak berhenti di situ. Sumber kita, bab 17, juga nyorot adanya penyesuaian fakta soal latar belakangnya. Buat mendukung narasi American Dream gitu. Nah, ini bagian yang menarik banget di bab itu. Iya kan? Latar belakang keluarganya yang sebenarnya kelas menengah, digambarin seolah-olah lebih miskin, biar lebih pas sama cerita dari nol jadi pahlawan. Klasik banget ya. Terus nama panggilannya juga. Oh iya, nama panggilannya kan Al di keluarga dan teman dekat. Tapi di tulisan-tulisan populer jadi Tom Edison. Sumbernya berspekulasi ini biar kedengaran lebih akrab, lebih Amerika, kayak tokoh Tom Sawyer yang cerdik itu. Masuk akal sih. Terus, etos kerja Protestan kerja keras, disiplin, juga ditonjolin banget dalam cerita tentang dia. Semua elemen ini, seperti yang dijelasin di bab 17, ngebantu banget ngebangun sosok idola. Nggak cuma jenius, tapi juga mewakili nilai-nilai ideal Amerika waktu itu. Pantesan popularitasnya nunoknya gila-gilaan. Banget. Sumber kita nyebut dia nerima sampai 80 surat tiap hari. Wow, fotonya juga mulai dicetak dan dijual. Ada satu yang terkenal banget tuh, yang disebut juga di bab itu. Yang dia kelihatan capek banget setelah semalaman bikin fonograf itu ya. Iya,
Foto itu kan secara visual nguatin citra dedikasi dan kerja kerasnya. Jam kerjanya yang ekstrim juga sering digembor-gemborkan. Extremely hardcore katanya. Bahkan buat standar sekarang pun itu udah gila kerja banget. Nah, yang menarik banget di sini adalah ironi soal istilah light bulb moment. Momen pencerahan bola lampu. Yang sering kita pakai buat gambarin ide brilian yang muncul tiba-tiba. Padahal sumber kita, bab 17, The Genius Myth, ini nekenin banget kalau kelahiran bola lampu pijar yang sukses komersial itu jauh dari kata instan. Justru sebaliknya ya, proses panjang, bertahap, penuh gadal. Sin material sampai berpendar terang antara 1802 sampai 1809. Lama banget kan sebelum Edison? Jauh banget. Terus siapa lagi? Ada Marcelin Jobard di Belgia. Tahun 1838 dia berhasil manasin batang karbon dalam vakum dan itu nyala. Bahkan udah ada yang bikin prototipe juga kan sebelum Edison? Betul, Joseph Swan di Inggris. Sumber kita nyatet, dia udah bikin prototipe lampu pakai filamen kertas terkarbonisasi tahun 1860. Tapi masalahnya apa waktu itu? Kok nggak langsung jadi? Ya itu dia, filamennya cepet banget kebakar. Nggak praktis sama sekali. Jadi konsep dasarnya itu udah mengambang di udara. Istilahnya di buku itu adjacent possible. Udah mungkin dicapailah berdasarkan teknologi saat itu. Oke, jadi tantangan tim Edison di Menlo Park itu lebih ke teknis dan implementasi ya, bukan nemuin konsep baru dari nol. Persis, bab 17 ngejelasin gitu. Mereka fokus mecahin masalah teknis yang krusial banget. Apa aja tuh masalah utamanya? Pertama, gimana caranya bikin vakum di dalam bola kaca itu jauh lebih bagus, biar filamen nggak gampang bereaksi sama oksigen terus kebakar. Oke, vakum. Terus? Kedua, nemuin material filamen yang pas, yang tahan nyala terang ratusan bahkan ribuan jam. Bukan cuma beberapa menit kayak prototipe awal. Ini mereka nyobain macam-macam bahan loh. Trial and error besar-besaran pasti ya. Banget. Dan ketiga, ini yang sering dilupain tapi nggak kalah penting, gimana bikin sistem suplai listrik yang stabil, andal, bisa diukur, dan aman buat nyalain lampu-lampu ini secara massal di rumah dan jalanan. Wah, iya juga ya. Jadi tujuannya emang bukan cuma bikin satu bohlam ajaib. Bukan, target mereka jelas, gantiin lampu gas yang populer di rumah orang kaya waktu itu, yang meskipun terang tapi kan bau, kotor, kena jelaga, plus ada resiko bocor atau meledak. Dan juga nyaingin lampu busur karbon yang gede-gede itu ya, buat penerangan jalan. Betul, yang itu juga bau dan terangnya nyolok banget, nggak nyaman buat di dalam rumah. Jadi seperti yang ditekankan bab 17, ini bukan cuma soal bohlam, ini soal ngebangun sistem penerangan listrik yang baru. Lengkap. Dan Edison ini, pinter banget ya manfaatin media massa buat bangun narasi. Kayak toko besar lainnya sih emang. Piawai banget. Sumber kita, bab 17, nyebutin gimana dia sering gembar-gembor ke pers. Ngasih kesan kalau solusi lampu listrik praktis dan murah itu udah deket banget, udah di depan mata. Dia bahkan undang reporter ke Menlo Park buat lihat demonstrasi prototipe kan? Iya, tapi, nah ini dia, bab 17 ngungkap ada sedikit sandiwaranya. Prototipe yang dia pamerin ke wartawan itu pakai filamen platinum. Terus masalahnya apa? Kenyataannya, kata sumber kita, filamen platinum itu cuma tahan nyala terang beberapa menit aja. Nggak lama. Oh, terus gimana dia nutupinnya? Ya diatur demonstrasinya, mungkin cuma dinyalain sebentar, atau diganti diam-diam, pokoknya di depan wartawan kelihatan sukses dan meyakinkan, cerdik tapi ya gitu deh. Cukup lihai ya, mainin persepsi. Tapi efektif banget pasti buat bikin heboh dan narik investor. Efektif banget, dan ini nih yang benar-benar menarik dari bab 17. Upaya publisitasnya nggak cuma itu. Gimana lagi? Dia bikin sensasi lagi dengan ngirim orang-orangnya pemburu filamen ke seluruh dunia. Sampai ke hutan Amazon segala. Buat apa? Misinya mulia banget kedengerannya. Nyari bahan filamen alami yang paling sempurna dan tahan lama. Ini sukses banget ngebangun narasi soal upaya global yang gede-gedean. Kerja keras timnya demi penerangan listrik. Keren sih strateginya. Jadi kalau kita lihat gambaran besarnya, kayak yang dianalisis di bab 17, mungkin peran Edison lebih pas dilihat bukan cuma sebagai inventor murni bola lampu ya. Mungkin lebih tepat sebagai manufacturer atau industrialis ulung. Kejeniusannya itu lebih ke kemampuan ngambil ide yang udah ada di adjacent possible tadi. Terus disempurnain habis-habisan lewat eksperimen ya? Betul. Disempurnain, dicari cara produksi massalnya yang efisien,
Dan yang paling penting, dikomersialisasi jadi produk yang laku di pasar. Dia itu menang di lomba implementasi dan komersialisasi, bukan di lomba ide awal. Dan visinya emang jauh ya, nggak cuma mikirin bohlamnya doang. Ini yang beda. Dia mikirin keseluruhan sistemnya. Ini ciri khas industrialis sejati. Dia rancang dan bangun pembangkit listrik yang paling terkenal kan, Pearl Street Station di New York. Terus sistem kabelnya juga kan, yang di bawah tanah itu? Iya, biar lebih aman. Sampai detail kayak materan listrik buat nagih ke pelanggan. Dia bangun infrastruktur lengkap dari hulu ke hilir. Visioner banget soal ini. Jadi, momen aha soal filamen bambu terkarbonisasi yang tahan 1.200 jam itu, meskipun penting dalam mitosnya, mungkin agak dilebih-lebihkannya, signifikansinya. Bab 17 kayaknya lebih nekanin proses panjang dan sistemnya. Benar. Bab itu nempatin penemuan filamen bambu sebagai salah satu tonggak penting, tapi bukan satu-satunya faktor penentu. Dan, ya, paten AS nomor 223898 buat lampu listrik itu jadi kunci legal dan komersial. Tapi, pertanyaannya, apa itu otomatis bikin dia jadi penemu tunggal? Nah, itu pertanyaan reflektif yang diajukan di bab 17. Apa dia penemu tunggal? Atau lebih tepatnya, penyempurna jenius yang berhasil ngamanin paten krusial di momen pas dan yang lebih penting, berhasil bangun ekosistem bisnis dan teknologinya. Ini pertanyaan soal gimana kita mendefinisikan penemuan. Tapi narasi sukses tanpa celah ini mulai ada keretakan juga kan setelahnya. Sumber kita, bab 17, nyatet mulai muncul kritik dan masalah. Masalah apa aja tuh? Janji awal Edison soal biaya listrik bakal jauh lebih murah dari lampu gas. Ternyata di awal-awal nggak sepenuhnya kebukti, publik ada yang kecewa. Terus pembangkit listrik perintisnya kayak Pearl Street juga banyak masalah teknis operasionalnya. Dan ada satu kekalahan besar yang sering nggak terlalu disorot ya, tapi dibahas di bab 17. Betul, kekalahan telak di Perang Arus atau War of Currents. Sistem arus bolak-balik AC punya George Westinghouse ternyata lebih efisien buat distribusi listrik jarak jauh dibanding arus searah DC yang Edison pertahanin mati-matian. Akhirnya AC yang menang dan jadi standar dunia ya? Iya, ironisnya perusahaan Edison sendiri, Edison Electric, akhirnya ya terpaksa pakai teknologi AC juga. Dan puncaknya, Edison malah kesingkir pas perusahaannya gabung jadi General Electric GE tahun 1892. Pola ini kayak yang disinggung bab 17, kok kayaknya mirip ya sama perjalanan jenius lain di bidang beda. Iya, sumber kita nyebut ada pola mirip di sosok kayak Einstein atau Picasso. Ada periode puncak kreativitas yang intens banget, terus pelan-pelan meredup. Setelah 1890-an, Edison gimana? Tampaknya lebih banyak ngabisin waktu buat ngomong di depan publik, kasih opini soal macem-macem isu, ketimbang bikin penemuan baru yang revolusioner. Banyak proyeknya belakangan gagal. Contohnya? Proyek penggilingan biji besi skala raksasa rugi besar. Terus dia makin sering terlibat sengketa paten yang ribet. Klaim dia soal penemu kamera film modern juga banyak dibantah, karena buktinya itu lebih ke hasil kerja karyawannya William Dickson. Bahkan ide mobil listriknya juga kalah saing, kan? Kalah sama mobil bensin Ford Model T yang lebih praktis dan murah waktu itu. Jadi ya, banyak kegagalan juga. Citranya di mata publik jadi berubah juga dong seiring waktu. Tepat. Dari inovator teknologi paling depan, pelan-pelan jadi sosok publik yang lebih dihormati karena reputasi masa lalunya. Sering dimintain pendapat soal isu negara, lebih ngandelin status ikoniknya. Dan ini jadi pertanyaan penting ya yang diangkat di bab 17. Gimana mitos yang lebih simpel itu bisa ngalahin realitas sejarah yang lebih kompleks? Ya, sosok Edison sebagai manajer laboratorium yang ahli, yang pintar ngelola sistem kompleks dan mimpin tim besar di Menlo Park, itu pelan-pelan kayak dilupain gitu aja. Dan yang tersisa malah citra yang lebih gampang dicerna ya? Persis. Yang terus direproduksi, apalagi di buku anak atau cerita inspiratif, ya Edison sang penemu tunggal. Jenius, pencipta holograf dan bola lampu sendirian. Sejarahnya kayak dijinakan, disederhanain jadi ikon motivasi. Kerja keras pasti sukses, kayak Edison. Kompleksitasnya, gagalnya, ambisi bisnisnya, kelihayan main media, itu semua kayak dihapus gitu aja ya. Seringkali begitu, atau diminimalkan banget dalam narasi populer. Ini rasanya relevan banget ya sama zaman sekarang. Kita sering lihat gimana citra para jenius teknologi masa kini dibentuk. Polanya mirip gak sih? Seringkali mirip, fokus ke satu individu karismatik.
Peran tim di belakang layar sering diabaikan. Peran publisitas, storytelling, bangun narasi, itu gede banget pengaruhnya ke persepsi publik. Jadi apa artinya semua ini buat Anda? Pembahasan kita soal Edison hari ini yang dasarnya dari analisis bab 17, The Genius Myth, paling nggak bisa jadi pengingat buat kita semua ya, buat lebih kritis. Betul, pas Anda dengar klaim bombastis soal momen penemuan instan atau narasi jenius tunggal yang ngubah dunia sendirian di berita, medsos, buku, film, gimana sebaiknya kita nyikapinnya? Kuncinya apa dong? Kuncinya, seperti pendekatan di bab 17, coba selalu lihat konteks luasnya. Siapa lagi yang kerja di bidang itu waktu itu? Teknologi sebelumnya apa aja yang jadi fondasi? Kondisi sosial, ekonomi, teknologi zaman itu gimana? Dalam kasus Edison, peran tim di Menlo Park itu krusial banget ya, meskipun nama mereka jarang disebut. Sangat krusial. Terus faktor bisnis, marketing, pinter ngamanin paten, dan terutama piawai bangun narasi lewat media, itu seringkali sama pentingnya atau bahkan lebih penting dari ide awalnya sendiri. Jadi intinya, jenius itu nggak lahir atau kerja di ruang hampa ya, selalu ada konteksnya. Tepat sekali. Kisah Edison seperti yang dibedah bab 17, itu contoh kuat gimana konsep jenius itu sendiri seringkali adalah konstruksi sosial. Narasi yang dibentuk aktif. Kadang oleh si jenius itu sendiri, kadang oleh orang sekitarnya, kadang oleh masyarakat luas yang butuh pahlawan. Jadi penting buat kita selalu mempertanyakan narasi tunggal dan nyari cerita yang lebih lengkap ya. Sangat penting. Cari cerita yang lebih kompleks, lebih jujur. Oke, jadi kalau kita simpulkan nih pembahasan kita berdasarkan bab 17, The Genius Myth, mitos momen bola lampu Edison itu ternyata jauh lebih berlapis. Sumber kita nunjukin dia emang inovator hebat, industrialis ulung. Tapi perannya lebih tepat digambarkan sebagai penyempurna teknologi yang idenya udah ada, pebisnis cerdik, ahli bangun sistem, dan piawai banget membentuk citra publiknya. Jauh dari gambaran penemu tunggal yang dapat ilham sekejap. Bukan sekedar aha, terus jadi gitu ya. Jauh dari itu. Dan proses gimana dia akhirnya lebih dikenal sebagai ikon, cerita anak, simbol kerja keras pasti sukses, itu nunjukin kecenderungan kita buat nyederhanain figur sejarah yang kompleks. Kenapa kita suka nyederhanain gitu ya? Biar dapat pelajaran moral yang jelas atau inspirasi yang gampang dicerna mungkin, kita kayak menjinakkan sejarah, ngilangin ambiguitas dan kompleksitasnya biar pas sama narasi yang kita mau. Menarik banget. Nah, ini satu hal terakhir buat Anda renungkan. Dari pembahasan kita soal bab 17 dan mitos Edison, coba dibayangin. Seandainya Edison hidup di zaman kita sekarang. Zaman medsos, berita 24 jam, tekanan transparansi, pengawasan netizen, kira-kira mitos Wizard of Menlo Park yang kuat itu bisa dibangun dan bertahan sama kuatnya nggak ya? Wah, Atau jangan-jangan kompleksitasnya, gagalnya, kelihayan bisnisnya, peran timnya, itu semua bakal jauh lebih cepat kebongkar dan dibahas terbuka sama publik. pertanyaan yang sangat relevan buat dipikirkan. Gimana lanskap informasi modern bisa ngubah cara kita bangun dan juga bongkar mitos soal pahlawan dan inovator kita? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, fokus pada bab 17, The Genius Myth, tentang Thomas Edison. Sampai jumpa di sesi berikutnya.